hukum itu terbentuk berdasarkan kesalahan-kesalahan orang lain. Cuman orang ada di sisi lain juga. Ketika hukum itu tidak kuat, ada orang-orang yang masih nakal yang bisa membandingkan nih. Makanya masih ada penyuapan di dalam lapas, masih ada KKN, masih ada sebagainya. Nah itu sih orang pernah mikir gitu paradoksnya tuh. Makanya si hukum ini kan ya tujuannya dibuat hukum untuk membuat jerah. Untuk membuat jerah orang yang bersalah, katanya bersalah. Tapi kan yang agak bingungnya lagi kan hukum ini dibuatnya sama orang bersalah. Jadi kan ya istilahnya mah hukumnya ya diulik sama orang. Ya gimana nih kalau misalnya kan orang bersalah. Terus orang yang buat hukumnya kan ya pasti diulik nih biar tidak terlalu gampang kena. Tapi hukumnya sama-sama aja. Jadi bingungnya tuh gitu kalau misalnya kita ngobrolin, ya kebingung sih kalau kita misalnya ngobrolin logika kayak gini ya agak pusing sebenarnya. Agak membuat kinerja otak bekerja gitu. Jadi sepertinya ini tuh kayak agak seru. Cuma serunya adalah membuat pemikiran kita itu kayak lebih terbuka lah. Intinya gitu sih kalau belajar berpandangan objektif lah gitu. Jadi mungkin bisa menanggapi. Ini kita lagi mungkin kita akan buat sesi di obrolan awal mungkin ya. Apa? ILC-nya. Oh anjing, semoga. Jadi kita mengadu-adukan orang gitu. Belum maca loba benar penting. Oh ini mah agak sedikit melenceng ya. Ternyata baca itu penting deh. Iya. Orang nyadarnya ketika beres sekolah gitu. Dalam artian bukan buat pinter-pinteran. Seperti apa ya? Cuman membaca juga kalau orang sendiri ya ini mah. Misalnya ilmu itu teh sesuai apa yang kita mampu dan sesuai apa yang kita jalanin gitu. Jadi ujungnya teh nggak mubazir lah gitu. Contoh lah kita kan sangat sering gitunya bersosialisasi gitu nongkrong. Nah kalau bisa baca tentang attitude, baca tentang tingkah laku, komunikasi dan sebagainya, ternyata penting gitu. Membaca teh gitu. Walaupun orang juga nggak expert banget gitu membaca, cuman sekarang teh ada minat lah gitu. Walaupun nggak kutu buku banget gitu, nggak sehari 5 buku. Anjing sehari 5 buku. Penting itu membuka pemikiran. Tapi dari ini juga medianya tidak hanya membaca sih ya sebenarnya. Ya, kita ngobrol lah. Kita ngobrol sama orang. Jadi aing paling sebel kalau misalnya orang tuh ngobrol tapi tentangnya tuh cuma cinta doang. Ada obrolan lain gitu, apakah kita bisa ngobrolin kacang gitu, kalau enggak kita ngobrolin asbak gitu atau apa gitu. Ngobrolin babal kali. Ngobrolin apa aja lah gitu kan, kadang-kadang orang ini apa ngobrolin kacang nggak penting. Tapi kalau kita misalnya kita udah ngobrol bawa kacang teh gini menghidupi ini, APBN-nya segini, uangnya dapat segini, bisnis segini kan luar biasa gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang berpendapat bahwa ngobrol teh harus penting. Ngobrol nggak harus penting anjing. Ngobrol mah ngobrol aja, nanti masalah penting atau enggaknya nanti di kesimpulan akhirnya. Jadi jangan baru premis ayo kita ngobrolin kacang, anjing terpenting cok misalnya kan gitu. Orang juga mikir kalau ngelihat gitu, ini mah ngelihat kalau misalnya ngelihat Bang Komeng waktu itu tadi Vindes. Anjir itu kan langsung spontan nih ngejawabnya teh ngejawab nyeleneh lucu tapi masuk akal nih. Anjir orang jenius ternyata pelawak teh gitu. Orang yang stand up komedi, orang yang kayak Kang Sule terus kan ngelawak teh enggak gampang. Ternyata itu juga butuh ilmu, butuh intonasi, butuh apalah gitu. Kayak gitu sih. Aji kali seret kan datar gitu juga mau di jantung tadi. Ya orang ini ya agak beda dari inilah ya. Nggak apa-apa. Yang soal ini loh. Apa namanya? Hemat sama pelit. Hemat sama pelit itu kan beda ya. Beda. Tapi mirip ya. Nah, orang teh suka pengen tahu gitu loh. Orang-orang tuh gimana sih soal ini teh gitu loh kan. Kadang ada orang yang ngerasa bahwa orang teh
oh lagi hemat padahal pelit gitu kan. Ya. Bingung sih. Iya. Dan anjing aing punya contoh tapi orangnya denger ini enggak ya? Wah, si anjing kayak pasti kayak itu anjing. Aing punya contoh soalnya dari hemat dan pelit ini cuma jelemana nggak dengekeun teu ieu. Nanti kan udah mau orangnya anarkis, datang ke tongkrongan kita nanti anarkis dong. Gimana? Barbar coba. Menurut kalian apakah saya harus menceritakan atau tidak? Saya sudah ada nih di kepala gitu. Ceritakan atau tidak gitu loh. Pilih Tentang Oh, hemat dari ini. orang Aing dulu ada contoh. Nanti gali nanya ini hostnya diganti. Kuduna gali nu gak jawab. akan belajar siapa tahu nanti ditangkap. Iya. Nanti galiheun ya galiheun. Kalau orang ya ini mah yang tadi orang katain di awal gitu. Jadi ada tingkatan masing-masing nih. Ada value, terus tingkah laku dan kesadaran. Tah, kalau menurut orang gitu, misalkan lah gini. Seseorang itu misalnya dianggap pelit lah gitu. Tapi dia mengemukakan bahwa dirinya itu lagi irit. Nah, kalau orang mah berpikirnya lebih ke komunikasi sih. Kayak misalnya, walaupun itu juga nggak penting-penting bangetnya. Misalnya kayak gini lah. Ini mah orang contoh-contoh sering lah gitu di tongkrongannya. Misalnya suka ada uduna nih barudak teh. Uduna 2000 si eta jual papayahan lah mencek orang Sunda mah. Nah, orang ilmu yang didapat di tongkrongan mah pertama komunikasi gitu. Contoh lagi nih, misal si orang A ini teh pas lagi udunan orangnya tiba-tiba nggak punya uang. Kalau kata teman-teman orang termasuk orang juga, setidaknya ketika mana nggak punya uang atau nggak mau udunan komunikasi lah. Karena kan kita juga teman gitu, bisa dibilang teman dekat. Ya bisa ngobrol mah gitu kan. Dikasih penjelasan lah. Jadi secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan gitu. Kayak misalnya kita bertiga nih udunan misalnya beli naon gitu. Orang nggak ada uang, orang jelasin orang belum punya uang, terus mau kumpul, terus teh mau pergi nanti kan Rabu ngecamp gitu. Di situ kan Gali sama Dewa juga bisa menyimpulkan gitu. Oh, si Pilitnya lagi ngebagi apa ya, ngebagi jam, nge-manage uang lah gitu, pasti bisa ngebagi itu gitu. Cuman pada intinya kita mah pasti tidak akan tahu di dalam hati seseorang itu pelit atau irit gitu. Cuman secara sosialisasi orang bisa menyimpulkan gitu. Orang mah itu sih kalau orang gitu. Tapi kayaknya itu kelihatan, Cok. Orang pelit sama orang hemat kelihatan. Bisa. Dari banget, misalnya dari raut Iya. wajah. Atang banget ingat tuh. Dari raut wajah. Dari kata-kata pun beda nih. Bisa contoh nih. Saya tidak akan membawa teman-teman kita yang di tongkrongan. Karena teman-teman yang di tongkrongan kita itu semuanya hemat. Tidak ada yang pelit. Iya dong. Iya. Setuju dong. Jadi misalnya gini. Baik sih semua, cuman ada satu. Apa? Nyamperin. Contoh misalnya kita lagi nongkrong, misalnya bertiga lah katakan. Rokok kan kadang-kadang habis. Tapi statusnya teh misalnya orang kerja. Anjing orangnya pasti enggak ini. Ya bodoh amat, Anda ini anjing, Anda harus muasabah diri lah mencek aing. Misalnya kita bertiga dan aing kerja, misalnya aing nih. Aing akan klaim bahwa diri orang pelit. Agar orang itu tidak tersepet intinya, tapi intinya saya pelit lah gitu misalnya. Kita nongkrong bertiga misalnya di Merunduk jam 12 malam. Gali udunan, pilih udunan. Tapi orang tuh bilang aing nggak ada uang. Oh iya. Aing misalnya mau buat acara akikah misalnya. Iya. Itu bukan hemat anjing, pelit, Cok. Gara-gara kita udunan 2000, acara tahlilannya nggak akan terjalan, nggak mungkin anjing. Itu mah emang bukan hemat anjing, itu mah pelit, Cok. Karena kita juga kasarnya mah tahu latar belakang lah gitu. Yes, anjing kita tahu latar belakangnya, Cok. Aing juga kalau misalnya dibilangin aing susah ya susah, Cok. Uangnya segitu-gitunya lah gitu. Enggak susah lah, biar standar lah gitu. Yang ada gitu. Cuma tolong ini kalau teman saya bukan di Merunduk sih temannya. Ada beberapa teman saya di kampus. Ya tolonglah Anda kalau mau buat alasan
ya agak sedikit logikanya dipakai gitu. Ya sekarang kita ngeluarin 2.000, acara tahlilan tidak akan batal dong hanya karena kita keluarin 2.000 atau goceng atau ceban lah gitu. Nggak akan gagal juga, itu mah udah jelas pelit anjing, bukan hemat anjing. Kalau bedanya kalau nih saya kasih pembanding, kalau hemat misalnya kita punya 10.000, itu adalah uang kita sehari jajan misalnya. Ketika ada udunan gitu, kita kasihnya cuma 2.000. Ampura orang ker aya kahayang kabeli lah gitu. Gitu. Kita kasih misalnya goceng kalau enggak 2.000 lah gitu. Tapi kan dia setidaknya ngasih, itu baru hemat. Bukan pelit anjing. Dan kadang-kadang orang teh gini yang aing bingungnya teh tidak mau mengakui dirinya pelit. Ya. Apa susahnya? Aing ya tahu sendiri lah, aing kan suka bilang aing mah pelit pun masalah duit gitu kan. Ya akui saja kalau Anda pelit, jangan banyak alasan mutar-mutar berlogika tapi logika Anda sama saya dibantai hanya 1 menit gitu. Tolonglah buat alasannya yang masuk akal. Itu kalau teman kampus saya mendengarkan Anda mau syabah diri goblok gitu. Kali. Kali nanya jawab sendiri. Ya kalau orang soal hemat sama pelit tuh ya kayak tadi kan emang orang ngerasa bahwa dia tuh hemat padahal pelit gitu kan. Hati berarti ke hati gitu. Soalnya kalau menurut orang ya yang bikin ini tuh hemat itu bukan berarti nggak berbagi gitu. Nah kan? Iya. Hemat itu bukan berbagi. Sama ya gitu ya, iri juga kan sama ya kan? Iya. Kelihatannya apa beda tipis, tapi sebenarnya malah jomplang beda jauh gitu loh. Kalau dipikir-pikir mah gitu kan. Kayak gitu. Ya katain juga Anda tidak akan mati hanya karena mengeluarkan 2.000 misalnya. Kalau kecuali nih misalnya contohnya kecuali nih ya. Ini mah contoh, bukan saya nggak pernah nyepet orang, nggak pernah saya. Baik, saya mah nggak pernah nyepet orang. Ya gitu. 40. Gak pernah saya nyepet orang. Jadi gini misalnya saya punya uang 2.000. Jangan 2.000 lah, 1 juta misalnya. 1 juta itu saya untuk beli obat. Dan harga obatnya pas 1 juta. Nah, Anda boleh pelit. Bukan sih. Itu bukan pelit lah. Bukan pelit sih sebenarnya arahnya mah. Jadi Anda tolong pikirkan lagi gitu si logika yang akan digunakan kalau misalnya 1 juta beli obat. Pas ya 1 juta gitu minimalnya. Nominalnya gitu pas 1 juta. Kalau kurang 2.000 kan tidak jadi 1 juta, jadi 998.000. Saya tidak bisa beli obat itu dan saya akan mati. Nah, itu baru Anda boleh. Nge-keep uang Anda gitu. Nge-keep-nya Anda boleh pelit lah gitu. Tapi selagi Anda masih punya uang, anjing jangan banyak alasan lah bangsat gitu. Anjing. Tolol anjing. Kadang kebalik-balik gitu loh. Kadang-kadang balik-balik tuh bukan kebalik-balik, dibalik-balik. Coba itu mah dibalik-balik udah bukan kebalik anjing. Kalau orang mah sih lebih kita kan anjing sakit. Kita kan berbeda-beda gitu, cuman ini pasti nilainya sama gitu ya, substansinya arurang gitu. Kalau orang mah ngambil salah satu kutipan dari beberapa orang pintar, bukan orang pintar sih, orang yang sukses di dunia. Katanya gini kalau nggak salah, 70% yang sukses adalah 70% orang yang sukses di dunia adalah orang yang komunikasinya baik katanya gitu. Karena kan apa-apa mun cek orang Sunda mah mun aya masalah obrolkeun, mun aya nanaon obrolkeun. Kan dalam hal pacaran misalnya, hal berteman pasti kan gerbang utamanya gitu dari hulu ke hilir teh pasti komunikasi dulu gitu. Kalau orang itu gitu komunikasi. Sama kalau orang mah ya jujurlah terhadap diri Anda sendiri gitu. Kalau Anda pelit ya udah akui Anda pelit gitu. Apa susahnya kayaknya teh orang-orang teh nggak mau disebut pelit teh cowok, tapi si eta teh susah kalau ngeluarin uang teh. Gengsi. Dan apa bedanya dah kalau misalnya mana pelit juga tetep aing temenin kok santai aja padahal tidak jadi masalah aja. Jangankan itu Anda mau ngebegal, asal jangan ngebegal ke aing ya. Kalau ngebegal ke orang ya terserah Anda gitu. Walaupun ditanya ke polisinya Pak Iyo. Cuma aja kalau ada polisi aja apakah di sini ada begal? Ini Pak, kok gitu kan paling gitu. Pada orang diinjak-injak ke meja gitu. Daripada yang diinjak sama meja kan.
agak berat gitu. Ya pada intinya sih kita ngobrolin atau mendiskusiin tentang hal ini teh ingin apa ya? Ingin membuat orang teh membuka pikirannya bahwa di dunia ini teh kita harus baik ke sesama orang lain lah gitu. Walaupun orang ngomong gini juga tidak tahu ya penilaian seseorang. Ini bertiga ini mah juga nunggus paling baik gitu. Pada balik lagi gitu kita bertiga juga tidak merasa paling baik, cuman berusaha untuk menjadi orang baik nih gitu. Setidaknya punya koridornya lah gitu, punya rambu-rambunya gitu. Setidaknya nyoba lah, Nyoba gitu. Nyoba ku aing eleh ku eta ku peneliti yang lampu itu siapa? Peneliti lampu Thomas. Itu kan gagal beberapa kali, tapi kan dia tetap coba gitu. Ya sama kita juga coba lah gitu, coba jadi baik. Walaupun saya nggak tahu saya baik atau tidak, saya tidak peduli. Karena kebaikan itu bukan kalkulasi sih kalau kata orang mah. Tidak bisa diukur, Cok. Tidak bisa diukur. Itu sih 40 menit saya sampai gitu. Mungkin kali Dewa tuh menambahkan sebelum kali. Kalau saya nambahin akan panjang, Cok. Akan sangat panjang. Karena aing keresahan banyak kalau masalah gitu-gitu. Anjing emang teman-teman kita di tongkrongan kalau nggak di kampus goblok semuanya anjing, babi emang, asu lah anjing, semuanya lah, semua kata-kata busuk kalau ada anjing di situ lah. Pusing aing. Nah, kita juga di sini apa ya pendekatannya juga lebih dari awal kita kan ngomong ingin membuka pikiran seseorang gitu, walaupun kita juga bukan core atau expert di dalam bidang ini gitu ya. Balik lagi kita juga masih sama-sama belajar gitu bahwa kebaikan teh, nilai-nilai kebaikan teh itu sangat penting lah gitu. Tidak menilai itu kulit apa, itu agama apa, itu ras apa, suku apa gitu, tidak lah gitu. Saya nggak peduli dengan tidak peduli itulah, gitu. Terus kita tetap berteman. Nah, gitu. Betul. Nah, orang mah menekankan gitu, balik lagi kebaikan itu tuh merupakan kewajiban bukan perintah gitu. Seperti seseorang disuruh sama orang tuanya, walaupun orang juga masih kebandel gitunya. Sebenarnya orang disuruh sama orang tua itu sebenarnya nggak boleh minta buruhan gitu, karena itu mah kewajiban gitu. Apa yang bukan perintah lah, itu emang kewajiban gitu. Membantu lah gitu. Kalau mikir itu. Namanya suatu dua jiwa yang harus bersatu gitu itu teh. Silih asih. Nah, eta orang Sunda mah. Silih asu. Tapi bentar, kita boleh nggak ngomong Sunda? Itu lagi. Kejapu deui. Ya, mungkin terima kasih Lia yang sudah bisa datang ke sini gitu, walaupun dejavunya ya gimmicknya sangat susah. Nah, ini bukan dejavu, plot twist dari konspirasi. Plot twist dari yang konspirasi ini sebenarnya. Mungkin ingin menambah dejavunya lagi li, promosikan minuman lagi. Capek tonton udah saacana lah. Jadi tonton saacana. Ini komedi itu membuat logika muir deh. Anjing. Walaupun komedinya teh tadi. Akhirnya diliar gitu aja. Jadi terima kasih ya yang udah bisa datang, semoga nyaman, tong kapok. Walaupun unggal poe aja iya bagi gue entertain mah gitu, cenah entertain gitu. Mungkin kata-kata terakhir deh di konten ini. Pesan seperti biasa. Pesan untuk teman saya, lebih ke pesan untuk teman-teman saya yang tadi gitu. Tolong Anda nyadar diri. Terserah Anda setelah mungkin Anda mendengarkan ini dan Anda merasa dan Anda mungkin akan marah-marah. Terserah Anda, saya cuma bukannya aing gak berani ngomong di depan orangnya, cuma orangnya teh belikan. Pundungan orangnya teh, jadi aing teh males kalau ngomongin tentang keburukan si eta di depan manehna teh aing teh males. Soalnya orangnya belikan. Ya mungkin saja dia kalau dengar ini ya nyadar lah gitu bahwa ini teh hantaman buat Anda lah gitu. Kritikan buat Anda. Kayak misalnya saya ke Gali, misalnya ke gorengan kurang sebutkan, ya Gali akan terima dan memperbaiki. Begitu juga Pirli, Pirli misalnya ngomong ke orang atau Gali gitu. Akan terima, tapi kan orang ini mah aing males anjing ngomongnya. Belikan anjing, aing gak suka belikannya anjing. Biarin lah gitu ya, biarin aja. Anjing mau Anda enggak datang lagi terserah lah. Oh, Gali mungkin. Ya paling gitu ya sih. Jangan apa ya? Bukan maksudnya ngajarin ya. Bukan. Tapi asal batin kebolak-balik gitu loh.
Nah, kan saya lagi kesel tuh orang ceng. Sekali kamu kesel kan kau itu. Angga sih atau gitu kan orang masa gitu bisa ngadon ke bawah iya. Saya kontrol iya mana super teh dikontrolnya sih Gitu we lah pokoknya malahnya tong nya da jelema teh nu bener gitu loh. Bener-bener tidak ada yang mutlak untuk kebenarannya lah gitu. Kudu diajar gitu bener mah da lain didapatkan gitu loh. Sampai belajar gitu loh. Anjing berat bisa. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengar walaupun nggak akan mungkin sih nya sampai 41 menit gitu. Capek tiheula. Ya seperti biasa kalau misalkan teman-teman ada yang mau request atau yang mau kritik jangan sungkan-sungkan lah jangan sungkan-sungkan. Tong era-era lah cek orang Sunda mah ngomong we karena kita juga bukan artis ya deh mau nganya gagabutan lah gitu. Seseruan we obrolan. Ya terima kasih untuk Galih ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye heula jika ada Jafu. Bye bye.